Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Badrul El Tamami yang akan menceritakan kisah Abu Nawas dan telur onta. Suatu ketika Raja Harun sedang menderita sakit parah. Meski para tabib dikerahkan untuk mengobatinya, penyakit beliau tak kunjung sembuh juga. Maka sayembara berhadiah pun digelar. Siapa yang bisa mengobati baginda raja, maka berhak mendapatkan hadiah besar. Ternyata Abu Nawas tidak mau ketinggalan untuk ikut serta dalam sayembara tersebut. Penyakit yang diderita oleh baginda termasuk penyakit yang aneh. Beliau merasakan tubuhnya kaku dan terasa pegal di seluruh anggota badannya. Suhu tubuh beliau panas dan tidak mampu untuk melangkahkan kedua kakinya. Selera makan baginda hilang dan sakit menjadi semakin parah. Raja Harun ar-Rasyid bukanlah seseorang yang mudah putus asa dan menyerah. Beliau punya i'tikad kuat untuk sembuh daripada penyakitnya. Abu Nawas yang telah mendengar desas-desus perihal penyakit raja tersebut akhirnya berpikir keras dan memutar otaknya untuk mendapatkan cara pengobatan yang tepat. Bagaimanapun, akhirnya ia pergi juga ke istana. Abu Nawas berjalan perlahan dan akhirnya tibalah di istana. Raja terkejut melihat kedatangannya. "Abu Nawas, engkau memang seorang sastrawan hebat, tapi bukan seorang tabib. Atas dasar apa engkau hendak menyembuhkan penyakitku ini?" Raja menyapa kedatangan Abu Nawas. Sekaligus heran, Abu Nawas hanya tersenyum tulus, kemudian berusaha meyakinkan raja atas kemampuannya sebagai tabib. Awalnya sulit bagi raja menerima pengakuan Abu Nawas tersebut, namun bukan Abu Nawas kalau tidak mampu meyakinkan lawan bicaranya. Kemudian Abu Nawas melakukan diagnosa layaknya seorang tabib. "Apa keluhan Tuan Raja?" tanya Abu Nawas, meniru gaya seorang tabib. "Aku tidak tahu penyebabnya. Sekujur tubuhku terasa sakit dan panas. Aku merasa sangat lesu," tutur baginda raja. Abu Nawas langsung tertawa seketika. Setelah mendengar keluhan baginda, tentu saja raja sangat tersinggung dengan sikap Abu Nawas. "Tenangkan diri Anda, tuanku. Menurut hamba, penyakit seperti itu mudah sekali mengobatinya." Abu Nawas menjelaskan alasan ketawanya. Raja menanyakan obat apa untuk menyembuhkan penyakitnya, di mana bisa diperoleh. "Obatnya adalah sebutir telur unta, tuanku. Telur tersebut ada di kota Baghdad." Abu Nawas memberi keterangan. Raja yang ingin segera sembuh dari penyakitnya itu sangat antusias mendengarkan keterangan yang diberikan oleh Abu Nawas. Esok harinya, raja beserta pengawalnya berangkat untuk mencari obat yang dimaksud. Agar tidak mengundang perhatian rakyat, raja dan para pengawal mengenakan pakaian biasa saja. Raja dan pasukannya mendatangi seluruh pasar yang ada di kota Baghdad. Sekeras apapun usaha mereka, telur unta yang dimaksud tidak didapat. Raja tetap bersikeras mencarinya.
Meski seluruh pasukan mulai merasa kelelahan, raja kelihatan menggerutu serta punya rencana memberi hukuman kepada Abu Nawas jika telur unta tidak juga didapatinya. Akhirnya raja menyerah dan memutuskan untuk kembali ke istana. Namun di tengah perjalanan nampak seorang lelaki tua yang sedang membawa ranting kayu. Raja menyapanya, "Sebentar, Kek, saya ingin menanyakan suatu hal." Raja mencegah kakek tersebut. Setelah melihat wajah kakek, raja merasa iba. Beliau menawarkan diri untuk membawakan ranting-ranting kayu hingga ke rumah lelaki tua tersebut. Sesampainya di rumah kakek tua, raja mulai basa-basi. Merasa cukup dengan basa-basi, raja mulai bertanya perihal telur unta. "Mana ada telur unta?" Si kakek tertawa lebar setelah berpikir. Kakek tua memberi penjelasan. "Tiada telur unta di bagian dunia manapun. Semua hewan yang punya daun telinga tidak bertelur, tapi beranak, termasuk unta, karena ia termasuk hewan yang mempunyai daun telinga." Raja beserta pasukannya tersentak kaget. Raja marah besar karena merasa bahwa Abu Nawas telah mempermainkannya. Esok harinya Abu Nawas dipanggil untuk menghadap ke istana. "Abu Nawas, alangkah beraninya engkau mempermainkan rajamu ini. Mana ada unta bertelur?" Raja merasa kesal luar biasa. "Benar, tuanku, unta memang tidak mengeluarkan telur," jawab Abu Nawas dengan ringan. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja segera memerintahkan kepada pengawal untuk menghukum Abu Nawas. Hukuman yang sangat berat. "Tunggu, tuanku. Sebelum hamba menerima hukuman, bolehkah saya bertanya sesuatu hal?" ucap Abu Nawas. "Apa itu?" tanya raja penasaran. "Bagaimana kondisi kesehatan tuanku?" tanya Abu Nawas. "Tubuhku segar, bugar, tidak lemas dan pegal lagi," jawab baginda raja. "Itu artinya saya telah berhasil mengobati penyakit paduka. Sesuai yang tuanku janjikan, saya berhak memperoleh hadiah dari sayembara ini," ucap Abu Nawas dengan gembira. Raja melongo mendengar ucapan Abu Nawas. Bagaimanapun, beliau menyadari kenyataan tersebut. Beliau sembuh lantaran mengikuti arahan daripada Abu Nawas. Sambil tersenyum, beliau mencabut hukuman kepada Abu Nawas. Tak lupa beliau memberi hadiah kepada Abu Nawas sesuai janjinya. Abu Nawas ingin bisa terbang. Pada saat itu, Abu Nawas yang terkenal cerdas cerdik sedang ditangkap oleh raja karena kritikannya terhadap Raja Harun ar-Rasyid. Namun yang namanya Abu Nawas selalu saja punya cara cerdas untuk memuluskan diri daripada hukuman baginda raja. Sebelum menjalani hukuman, ia mengaku kepada pengawal kerajaan bahwa ia memiliki ilmu tinggi dan ingin terbang. Kabar Abu Nawas ingin terbang akhirnya terdengar oleh Raja Harun. Mana mungkin Abu Nawas ingin terbang? Dia tidak punya sayap, tidak punya alat-alat khusus. Apakah ia punya ilmu khusus? Kata Raja Harun kepada pengawalnya. Kami tidak tahu, Paduka, tetapi
Abu Nawas sangat meyakinkan, jawab pengawal. Penasaran dengan hal tersebut, raja akhirnya memerintahkan agar Abu Nawas dibawa menghadap sang raja. Abu Nawas, betulkah kamu ingin terbang? Tanya raja. Ya tuanku, memang saya ingin terbang. Jawab Abu Nawas. Kapan dan di mana? Tanya raja secara beruntun. Hari Jumat yang akan datang ini, dan dari menara Masjid Baitur Rahim, tak jauh dari rumah saya. Jika raja mengizinkan, jawab Abu Nawas. Akhirnya sang raja mengizinkan dan bahkan ia berjanji akan membebaskan Abu Nawas jika hal itu yang terjadi. Akan tetapi, jika Abu Nawas tak bisa membuktikan, maka hukuman akan ditambah 100 lecutan rotan, daun kuping dipotong, bahkan hukuman gantung. Berita tentang Abu Nawas ingin terbang itu pun menyebar begitu cepat. Tidak hanya di lingkungan kerajaan, bahkan sampai seluruh penjuru kota pun membicarakannya. Apalagi mereka juga mendengar tentang hukuman yang akan diterima Abu Nawas jika tidak dapat menepatinya. Mendengar berita itu, di antara mereka ada yang kagum, ada juga yang deg-degan apabila ternyata Abu Nawas hanya bohong. Sebagian lagi ada juga yang mengabaikan berita tersebut. Mereka berkata bahwa sebentar lagi pasti Abu Nawas akan digantung karena ulahnya sendiri. Pro kontra akibat ulah Abu Nawas ini membuat masyarakat tidak henti-hentinya membahas perkara tersebut. Seolah-olah tidak ada berita lain yang menarik selain berita tersebut. Pada hari yang sudah dinantikan akhirnya pun tiba. Jumat, sesudah sholat Jumat, lapangan sekitar Masjid Baitur Rahman sudah penuh orang yang ingin menyaksikan kabar yang tersiar seantero kota. Orang biasa, rakyat, penduduk, dan penguasa setempat sudah berjubel mengambil tempat masing-masing. Orang-orang menantikan saat yang paling genting dan mendebarkan. Abu Nawas dengan langkah yang sangat gagah dan tak ragu menaiki tangga menara tertinggi, dan orang-orang melihat dengan mata yang tak berkedip, terpaku dan menyatu mengikuti langkah tubuh Abu Nawas. Orang-orang pun bertanya, benarkah Abu Nawas ingin terbang? Betapa luar biasanya dia. Silahkan terbang Abu Nawas. Meski terbang kau akan tetap mampus karena terjatuh. Dan bila tidak jadi terbang, kau akan mampus di tiang gantungan, ujar sebagian lainnya. Setelah Abu Nawas sampai puncak menara, suasana menjadi tegang. Mereka merasa akan menyaksikan suatu kejadian yang mencekam dan mengagumkan. Suasana lengang, semua mata terarah hanya pada satu tujuan. Sementara di atas menara, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia menggerak-gerakkan tangannya seolah-olah ingin terbang. Berulang kali merentangkan tangannya seperti burung serta mengibas-ibaskannya. Namun tetap saja Abu Nawas tidak terbang. Dan orang-orang yang menyaksikan jantungnya mulai berdegup kencang. Di pelataran masjid, nampak hakim sudah memutuskan hukuman. Ia terus membolak-balik kitab-kitab undang-undangnya. Kiranya hukuman apa yang pantas untuk Abu Nawas agar kejadian ini tidak terulang kembali. Orang-orang semakin bingung melihat Abu Nawas selesai beraksi dan turun dari menara. Banyak yang mengira Abu Nawas mungkin sudah gila. Lalu Abu Nawas menghampiri mereka. Apakah kalian tadi melihat bahwa saya ingin terbang? Ujar Abu Nawas. Ya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah ingin terbang. Jawab banyak orang. Lalu apakah saya berbohong bahwa saya ingin terbang dari menara Masjid Baitur Rahim? Tanyanya. Orang-orang mulai sadar bahwa ini adalah ulah kecerdasan Abu Nawas.
Akhirnya mereka menjawab, "Benar Abu Nawas, kamu memang ingin terbang." "Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang saya bisa terbang, tetapi saya ingin terbang, tapi tidak bisa terbang." Mata-mata mereka saling bertatapan sembari bergumam, "Dasar si Jambul, ada saja ulahnya." Tapi memang tidak bisa dibantah. Ia memang ingin terbang, jadi bagaimana menghukumnya? Hakim pun menjadi tak berdaya. Bagaimana saya akan menjeratnya dengan hukuman? Dia memang tidak berbohong, ucap hakim dengan pasrah. Sesampainya di kerajaan, sang hakim pun menceritakan kejadian itu pada raja. Sang raja malah tertawa terbahak-bahak. "Aku sudah menduga, si Jambul itu pasti ada saja ulahnya. Sudah berulang kali aku dibuatnya tertawa oleh kecerdikannya." Sang raja masih tertawa terbahak-bahak, sementara sang hakim hanya diam dan wajahnya nampak kesal. Ya, memang ada-ada saja tingkah laku Abu Nawas, namun semua itu masuk akal karena memang ia seorang yang cerdas. Dia melakukan semua yang dia pernah katakan, tidak berbohong dan selalu menepati janjinya.